Ini, lamun urang beres sekarang dibayar gini. Jelas, karena masalah dunia sudah jelas. Tapi itu kata Rasulullah perjuangkan. Karena di dunia pun harus memperjuangkan sesuatu untuk menjadi bekal ibadah. Nah, tapi kadang orang hilap akan nabi lalah lain di buka dua anak wa mali akhiratika ka'annaka tahutul gon dan ujung bungkus yang ada ujung goreng natepan teh seak. Jangan natepan teh modern ya kan ayeuna tinu lamun HP tinu 2G kana 3G. Tinu 3G kana 4G. Bahkan sekarang sudah muncul HP yang 5G. Nah, kebanyakan kita mengikuti alur teknologi dalam sholat. Ya, ngemot. Allahu Akbar. Kata pemperhati manusia saja. Ras Allahu Akbar. Ya Allah, merasani hilang jadi halangan jadi kabar. Jangan menuju akhiratna ulah kudu ngalakukeun ibadah mah dong kalona dunia teh sok dicacana leres kembali tapi lamun urang menuju dunia dah hilap kana tempat teh aduh sakedar ieu teh keluar sakedar belum tekan asar kagum teuingnya tepan plus kana maghrib ka eta kadang suka menganaktirikan akhirat kita harus tahu hidup di dunia hanya sesaat, hidup di dunia hanya sementara. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati. Sadayana mati. Jadi ketika ada yang nanya, sieun kan maut, kekening sieun dah sih maut matos mutlak. Sadayana makhluk Allah ngantun badai hewan ngaturkeun badai jalmi ngaturkeun ngan urang makan pun ngantosan badai di mana nganturkeunna badai iraha nganturkeunna badai tujuh naon nganturkeunna eta mah kumaha urangna teu tiasa nganturkeun ka Gusti ai pada malantras ieu ai nuntun ya Allah abdi hoyong nganturkeun di masjid di sujud antara nabi Allah abdi hoyong nganturkeun nuju ngaos Al-Qur'an tapi masih Al-Qur'an tara gitu. Jantan dalam beberapa keterangan seseorang hamba meninggal itu adalah karena apa yang biasa dilakukan. Berarti kita mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita mau meninggal dalam keadaan dekat dengan Allah, berarti sehari-harinya kita harus dekat dengan Allah, kecuali kalau kita berupaya menjemput hidayah. Hidayah tidak akan datang kepada orang yang tidak mau mendapat hidayah. Allah tidak akan maksa. Karena sudah jelas la ikrah fid din. Tidak ada paksaan sama sekali di dalam agama. Nah, ini kan obat hati. Jangan terkait bisi wae anu diobatan. Manah oge ieu teh kedah diobatan karena sel darah yang ada di dalam diri kita itu bakal menyimpan kita aimanah teh kolbun muadun ieu teh sapertos setir ibu bapak lamun ieu setirna atau sae insyaallah jalur urang hidup urang teh bakal sae eta teh tentrem tapi lamun manah urang atau aya sakedik corekana lebet ka manah urang insyaallah melakukan kesalahan teh sudah terbiasa dianggap benar. Jadi jangan sampai kita melakukan kebiasaan buruk yang sudah terbiasa. Maka kalau kebiasaan buruk yang sudah terbiasa itu akan melekat. Jadi kita tidak ada merasa bersalah. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, kalau manah kita sudah sakit, itu akan merasa mengganjal. Jadi harus kembali. Ketika kita melakukan kesalahan, baru kita harus merasa mengganjal. Tapi siapapun manusia melakukan kesalahan pasti hati nuraninya bakal berbicara bahwasanya itu salah sangat tepat. Anu kahiji obat hati nanti baca Quran sareng nana akan nanti mentadaburi
Jadi bukan hanya membaca, mentadabburi Al-Quran itu bagaimana caranya kita memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita lantunkan. Jangan orang yang membaca Quran dan berusaha melakukan berusaha memahami, berusaha mentadabburi, insya Allah pedoman hidupnya tidak akan lepas, karena pedoman kita sebagai manusia itu adalah Al-Quran. Allah telah memberikan syifa, Allah telah memberikan huda, Allah telah memberikan hukuman, bukan di dalam apa-apa, akan tetapi di dalam Al-Quran. Quran itu bisa menjadi penyembuh, Quran itu bisa menjadi petunjuk, Quran itu bisa menjadi pembeda. Segalanya, segala sesuatunya, ada apa-apa permasalahan hidup, Allah telah berikan solusinya dalam Al-Quran. Makanya khairun nasi man ta'allamal Quran wa 'allama. Jadi saya kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya kan, anu diajar Quran mendapat dua kebaikan daripada yang mengajarkannya. Pertama berusaha belajar, kedua sedang membaca. Nah itu sebaik-baiknya manusia itu dua. Dan kalau dalam konteks Quran yaitu orang yang mengajarkan dan orang yang sedang belajar Al-Quran. Makanya ibu bapak, kalaupun usia sudah senja, maka sudah mulai melihatnya sayup-sayup, melihat huruf alif sudah mau, melihat Al-Fatihah dengan berem. Tapi ketika kita berusaha dengan segala tenaga kita membaca minimal satu ayat atau ayat alif yang sadinten ada nabi satu surat sadinten anu parate, insyaallah warattilul qur'ana fa innamal qur'ana ya'ti fi yaumil qiyamah. Ya kan, bacalah Quran karena Quran itu akan datang kepada kita pada hari kiamat. Ya kan, Quran itu bisa menjadi penolong buat kita nanti di pengadilannya Allah. Makanya jangan sampai Quran berdebu di atas lemari. Tuh tinggal Quran abi mantos di tahun saya kene dari plastikan. Quran abi mantos itu dipasihan pupun anak saya bisa dugi ke ayeuna teh dah acan yang buka naon sebab. Bukan seperti itu. Sayang kepada pemberian anak. Ketika kita sayang dengan anak memberi Quran, maka baca, bahkan sampai sobek-sobek, sampai Qurannya dari merah jadi kuning, dari kuning jadi putih, dari putih jadi bolong, gak apa-apa. Itu sentuhan-sentuhan tangan yang akan nanti tangan itu menjadi hujah. Ya Allah, tangan saya dipakai untuk membaca Quran. Tangan saya dipakai untuk menyentuh kalimat-kalimat Allah. Maka insya Allah dengan tunjukkan bareng kurang teh ayah di alam barzah, di alam barzah teh dongkal bareng cahayanya ya nurul Quran atau nabi cahaya dari Quran. Tong rugi nyesel orang teh pas ngantunkeun aya pas ngantunkeun mah boro urang teh ngajung-jurigan kan seueur orang tuntas mah eta mah eta ngantunkeun we aya di dieu. Ibu bapak teh manusia yang sudah meninggal, jangankan untuk menghantui keluarganya, jangankan untuk datang sekedar kangen melihat dengan istri abi, kurang kali ada dengan tidak ditanya dalam seperti itu. Yang ada orang yang sudah meninggal itu kan minta kepada Allah, ya Allah hidupkanlah saya cuma sedetik. Tapi kan tidak bisa, sudah terlambat. Atau di kuburan maaf jangan terkini tahan. Acara abi ini kamar yang turun cina ayat itu cari di bos. Gak boleh. Berarti sudah gak boleh. Itu takutnya syirik. Jadi malah takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita berdampingan hidup dengan makhluk lain, tapi kita sama-sama, dan sudah jelas dalam surat Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Ai manusia dan saya sunat terus diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Makanya kita jangan takut bahwasanya kita ini manusia itu makhluk yang paling sempurna. Berarti kalau makhluk paling sempurna kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia yang paling sempurna ketika salah jalur bahkan kita bisa lebih hina daripada syaitan. Tapi bagaimana saja kita memanfaatkan apa yang Allah telah berikan. Intinya obat yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Tapi jangan sekedar membaca, pahami. Kebanyakan sekarang Quran terjemah bahasa Sunda dan bahasa Indonesia yang kan tas baca teh kurang teh kada budi seperti awasan Al-Fatihah, seperti awasan surat-surat pendek. Nah, kalau Al-Fatihah maka rukun urang kamu nata tempat kedahan terus anu 7 ayat eta teh. Al-Fatihah dalam diperdalamkan eta teh doa oke. Doa dari segala doa. Lalu kedua nyaeta natepan wengi qiyamul lail ataupun urang mah terangna tahajud. Meureun simkuring ge kadang lampi tapi minimal ketika gugah urang emut sataacan subuh yang dipasihan kesempatan ku Allah dililirkeun atau naon bahasa Indonesia dililirkeun. Dibangunkan sama Allah oleh Allah dengan secara sengaja ketika melihat kadang kerinduan Allah itu kepada kita itu dengan cara apa? Dengan cara yang mohon maaf ketika kita mau buang air kecil pas banget jam setengah 3 atau jam 3 kita harus berhusnudon kepada Allah, berarti Allah itu sedang rindu kepada kita untuk menggelar saja. Jangan berpikiran dunia terus. Iya mana kampangan sekedar kajaman teh ngamo deui selimut bawa deui ngajak kuskan acida ingane kukula dibugahkeun, kukula dibangunkan itu untuk menggelar sajadah, bukan semata-mata hanya ke air atau jangan tidak semata-mata pada kapal curang hukum. Allah membangunkan dalam keadaan sakit apakah atau mimpi kurang baikah dan kebangun atau lilir tabuh tilu atau nabi 10 menit setelah azan subuh 30 menit setelah azan subuh gunakan karena itu adalah waktu-waktu mustajab. Ketika kita melakukan sholat atau alim-alim terima tahajudna 2 rakaat, witirna 3 rakaat, lakukan dengan dawam, insya Allah doa kita terlaksana. Karena Imam Syafi'i berkata doa di waktu sepertiga malam itu seperti anak panah yang sedang melesat, tidak ada panahannya langsung kepada Allah. Karena sepertiga malam itu malaikat rahmat sedang turun memperhatikan hamba-hamba yang sedang berdoa kepada Allah. Dan keistimewaan tahajud itu adalah ditinggikannya derajat seorang hamba. Urusan hamba diperlancar, rezeki hamba diperluas. Bahkan urusan karir Allah langsung urus kepada orang-orang yang senantiasa tahajud. Dan satu lagi yang paling spesial untuk orang tahajud, kalau ada orang yang macam-macam dengan hamba yang sering tahajud, Allah langsung yang akan melindunginya. Jadi seperti itu dalam Al-Quran. Makanya kita mah sadayana orang katanya urusan abdi asas-asas katanya melakukan kebaikan, bahkan kebaikan itu kita sudah tahu bahwasanya ini nih hadiahnya, ini nih pahalanya, tapi ai jalmi mata jalmi itu dikategorikan qalbun teh es beriji ibu bapak ayat ini. Yang pertama qalbun mayyit, ai qalbun mayyitun teh hati yang mati. Anu kadua nyaeta qalbun maridun. Ai qalbun maridun teh mana anu teu damang, mun teu damang manarnya tapi hati yang sakit. Yang terakhir adalah qalbun salimun, yaitu hati yang sehat atau hati yang selamat. Nah, dari klasifikasi hati ini kita bisa memilih kita bisa melihat apakah hati kita termasuk hati yang mati, apakah hati kita termasuk hati yang sakit,
Apakah hati kita termasuk hati yang sehat? Hoyong terang teh ngabenten ke mana anu maut, mana anu sakit, mana anu sehat. Gampil ibu bapak. Lamun urang dinasehati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Lamun mana urang nampi gembira, berarti sehat banget. Tapi lamun mana urang merasa malah benci kepada orang yang menasehati dalam kebaikan, berarti mana urang ayana naon, berarti sakit. Tapi lamun urang di pasien terang atau napi dinasehati dalam kebaikan, terus tunjuk lempeng we berarti apa tos mau tak itu ngabenten menggampi ada gitu ya sekali deh lamun aya jalmi yang masih terang ya eta teh ieu akang eta teh lepat dosa teh yang dilakonan mana urang teh gerbek langsung oh nya mun atuh bade ngawitan teh ngalakonan berarti sehat mana urang Ece, eta tetep kenging nu bagus. Gertenanan eta mah jami anu manehna sakit. Tapi lamun atos aya masih terang ku ieu terus pasien terang dinasihati ku ieu mana teh lempeng we sugan ngaraos dosa, sugan ngaraos sakit. Keukeuh we melakukan itu berarti hati yang sudah mati. Apa anak-anak hati yang sudah mati. Nah kita bisa membedakan 3 kelas itu. Kita mau termasuk hati yang apa atau kita mau tahu hati kita termasuk yang apa? Cobian. Lamun urang ke ayat masih terang dalam kebaikan kasih sakit berarti mana? Anu kasabeureun ayeuna katilunya. Nu katilu teh berkumpullah dengan orang-orang soleh. Urang teh kadang mah sesah ngabentenkeun jami salah jeung jami soleh. Seueur anu jami salah pura-pura soleh, seueur jami soleh anu tidak dianggap salah tentunya. Jadi sesah itu membedakan ibadah orang-orang yang soleh dan tapi tidak gampang. Orang soleh mah tinu cariosan pas katingal. Orang soleh mah tinu rengkuh, tinu bukuh, tinu ramuhan pas katingal. Peribahasa sopan santun pas katingal. Tidak perlu dibuat-buat karena orang soleh sudah terbiasa melakukan seperti itu. Apalagi sudah terbiasa menjalankan sesuatu yang kita tidak ketahui olehnya. Seperti urang mah na tepan teh fardu yang gua aya soleh mah terus tingkatana tahajudna, duhana, rawatibna, terus tekakantun. Bahkan orang soleh itu susah sekali untuk berbicara yang kasar. Orang soleh itu bahkan tidak mau sekali telinganya dipakai mendengar yang buruk, matanya dipakai gampang melihat. Jadi kita terutama abdi berusaha untuk menjadi orang baik. Nah tepana kadang lalaki kene ngawasna kadang kirang kene anu sunnahna komo urang teh acan dilakonan sok ibu bapak caketan anu soleh. Insyaallah lamun urang berteman, lamun urang caket sareng orang soleh, insyaallah si anu soleh ngantunkeun urang ngantunkeun geus di pengadilan Allah terus pada neraka atau surga. Orang soleh dapat surga, nauzubillah min dzalik anu lepas lebet neraka. Engke teh ngemot anu soleh. Gusti si kuring kadua rencangan kapunggul. Ngawas bareng amang bareng, tapi nanti ayah gini dia rencangan aja karena rasa. Tapi anjana biasa mendapat syaku untuk menyapaatkan temannya yang sudah masuk neraka. Insya Allah keistimewaan berteman dengan orang-orang soleh itu seperti itu. Atau kurang pirang awasna dilengkapanku rencangan orang soleh. Jadi kan lamun bahasa Sunda nama gawe sareng tukang domba bau domba, gawe sareng tukang parfum bau parfum. Nah seperti itu bagaimana kita bergaul teh. Kita bergaul dengan orang soleh, insya Allah berkahnya orang dapat. Makanya ayo sama-sama terutama mengajak orang tuntas berusaha
membuat atau menjadikan lingkungan orang menjadi lingkungan yang dekat dengan Allah. Lingkungan orang menjadi dekat pada ridhonya Allah. Kan kalau Allah sudah ridho terhadap suatu kaum, maka akan dibukakan dari langit, dari bumi rezeki yang sangat luas. Jangan sampai malah Allah tidak suka dengan keberadaan kita. Justru kita harus sama-sama berburu dengan magfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lantas kita berburu magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Dengan cara mendekatkan diri dengan apa yang telah Allah perintahkan, terutama kewajiban kita. Yang salah kita hilangkan, yang baik kita lakukan. Anu saya tak ayah kurang, anu salah terus melekat di kita hilangkan. Terus dicari agar itu sudah tahu masing-masing kesalahan kita. Ayo sama-sama bergerak. Satu acan ngantunkeun ibu bapak. Terus ngantunkeun mah sahan pada ngemutan, sahan pada merobi. Berapa abdi kata kasih menuju sok robi di kuburan masing. Enggak bisa. Tapi sekarang sama-sama menuju cali, sama-sama menuju sadar, sama-sama orang menuju cakap sareng Allah. Hayu teteh, akang, bapak, ibu sadayana berubah untuk baik sebelum ajal menjemput. Minimal aku menangkap parguna tos kaya. Memang ibadah orang tidak bisa menyelamatkan orang, tapi hanya ridwan Allah lah yang bisa membawa orang kita pergi ke jannahnya atau kita pergi ke neraka seperti itu. Anu obat nyaeta berpuasa. Jangan obat hati yang keempat itu adalah dengan cara berpuasa. Sok karaos teh ibu aya puasa wajibnya puasa Ramadan. Sok asa ali melakukan nyarioskeun batur di batal. Jangan asa terbenteng. Mana ada asa kehalangan pada nyarios. Nyarios naonnya we batal. Kan berarti puasa itu membenteng atau membuat tembok besar antara kesalahan dengan kita. Makanya lamun urang hoyong teuing kanu kajelekan atau napi kanu kagorengan teh cobi puasa sunnahna Senin ka Kamis. Kadang sok rada sesahnya sih kuring oge. Ayo urang puasa da beriman ya teh ya merosot wae. Nuju puasa tinggal baso karawas. Nuju puasa tinggal batur muka sebelah kecilnya langsung dan di mana tajam sempurna. Tapi ketika kita berusaha, kalau kita sudah mulai berpuasa, dengan sendirinya puasa itu akan membentengi hati kita dengan yang jelek-jelek. Nuju cali ibu nuju puasa biasanya rios dan batur pas pada nyarios, astagfirullahaladzim nuju puasa. Kan berarti secara tidak langsung puasa itu sudah mengobati hati kita. Air menuju puasa menteras, saya akan yang lagu berapanya keras lah. Ayah ada resep banget. Tapi jangan dibiasakan seperti itu. Jadikanlah perkumpulan ibu-ibu dan anak apalah kesan bapak-bapak malah menunggu pasti memberontak gotong royong iraha atau iya ngebenarkan gandung iraha. Garas bapak-bapak akan lagi sami nyaris kebatur. Ibu-ibu mana sudah katalah badai di kota, badai di kebun, lamun menuju kumpul kok kembali nyiaran yang harus pasur pada kan. Dapat ke tajis, ke mutolaah, jadi dia cari tinggi gitu, artinya mak terbosan itu ngambil, kata itu teh jangan sampai karena perbuatan itu, kalau betul berarti itu namanya apa? Membicarakan orang lain? Hah? Jadi lamun leres eta tetap dosa, tapi ketika kita berasumsi bahwasanya orang itu melakukan itu terus salah, berarti namanya fitnah. Ibu, kalau disepertikan membicarakan orang lain itu, bagaikan kita memakan bangke saudara kita sendiri. Kabayang ibu-ibu kembal si ecen hiji mawat daging tadi di cemilan urang gitu. Tapi dah ai nyari kerja tuh teu emot tadinya menyala enak leres. Tapi ketika kita disepertikan lamun ibu lagi kumpul membicarakan orang kan salah siji terus nganturkeun ku ibu ke dikubur kakak dipecalakeun dengan asep kadina. Nah eta seperti analogi orang yang membicarakan orang lain. Makanya
hok ngawitan mangga kasarangan wang ngawitan sunnahna puasa atau beberapa orang pelentas komisna sadayana puasa ku Pak RT na atau ku Pak RW na digungkeun atau nabi diagendakan buka saran di masjid kan masjid rame gitu. Setiap Kamis ini minimal setiap bulan sekali hari Kamis puasa bareng-bareng buka di sini. Insya Allah barokah Allah cakat sareng urang. Insya Allah anu terakhir nyaeta obat hati teh sanes paramik sanes sekadon komo para satamal musik anas. Nyaeta zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah teh seueur cekap urang mah zikirna ku zikir nu biasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus kalimat itu bakal menggoncangkan masya Allah. Kalau kita mendawamkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu, insya Allah hati kita menjadi tenang, insya Allah hati kita menjadi tenteram, dingin hati kita, bagus mulut kita, maka pikiran kita akan baik. Kan seperti ini kalau kata ahli psikolog itu, obati hati. Kalau hati sudah sehat akan mengobati pikiran. Pikiran sehat akan mengobati hidup kita. Hidup kita bagus maka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Catat saur psikolog, saur ustaz atau nabi saur Quran. Jelas yang pertama harus diobati itu hati. Kalau hati sudah sembuh, pikiran sembuh. Kalau pikiran sembuh, sok ieu karaos ibu atau nabi bapak puyeng. Tapi lamun manahna atau misalnya pikiran aku sama gua sehat-sehat sehat. Kenapa kita bermain di dalam alam bawah sadar? Kalau alam bawah sadar sudah kuat dengan pikiran kita, insya Allah panyawat naon oke tiasa damang untuk pada oke sapertos kapungkur 2020 kamari ngantunkeun dugi kejutaan dugi karibuan bukan corona yang banyak menyerang. Corona memang ada, tapi riset dan survei membuktikan bahwasanya orang di dunia banyak meninggal itu karena ketakutan yang berlebih. Contoh ayat anu di Jakarta dongkap ka dieu ditoya orang di Jakarta aduh abi tedamang atau corona tah yang membuat hati timbul sakit itu dari sini mulai nganturkeun aya di Jakarta mana sehat dengan anu teh anu di toya sapertos kitu. Lamun mana orang lemah, fisik orang lemah itu. Lemah pikiran, lemah hati orang, lemah pikiran orang. Insya Allah panyawat nana oke, anu tiap biasana kuat, daya tahan tubuh orang teh bakal leungit. Ayeuna karaos ieu dicarioskeun teras, tapi ketika karaos ieu dipertahankan dengan anak kita yang kuat, insya Allah anu teu damang nanaon, insya Allah dengan berupaya berafirmasi baik kepada Allah, insya Allah sembuh. Maka itu kesimpulan tinu nembe nyaeta obat hati anu lima teh ku urang sadayana bareng-bareng atana kasarangan urang terkenal utang dugi hanya tahu, tapi ketika sudah tahu kita amalkan. Karena ilmu tanpa diamalkan bagai pohon tak berbuah semua. Jadi sama-sama ketika kita sudah tahu sesuatu berusaha kita melakukan. Sudah tahu kita sudah berusaha melakukan, kita berusaha tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan barusan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang senantiasa ilmu yang menjadi sedekah jariah, dan ibu-ibu bapak-bapak berusaha mengamalkannya. Atau sebelum kita menutup perkumpulan mulia ini, majelis ini, mari kita sama-sama berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk guru-guru kita sekarang yang sedang sakit, untuk tetangga kita yang sedang kemusibahan atau keluarga kita dalam kesusahan. Diawali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan lillahi hamdan lillahi wa majidah ya rabbal alamin wa syukran karim wa alim sultan Allahumma salli ala muslimin wal muslimin wal muslimat wa ala minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wati ya hajat Allahumma inna nubana wa nuba wa inna wa rahmuna kama ayati shibara amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa taqassana wa tadarru'ana Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban kasiran dawaman mubarakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.